Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia Allah lah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribu-ribu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini, tentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pada kesempatan yang berbahagia kali ini, yang insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat fardu Jumat. Kemudian salawat besertakan salam, tidak lupa bosan-bosannya kita ucapkan salawat buat baginda Nabi Agung, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali
khutbah Jumat pada kesempatan yang berbahagia kali ini, khotib tentunya berwasiat kepada jemaah semua, terutama bagi diri khotib sendiri yang menyampaikan, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian meminta ampun dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa dalam artian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Tentu dengan cara menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk selalu berjuang dan berusaha selama kita masih ada di dunia ini, atau istilahnya selama hayat masih dikandung badan. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada umatnya agar selalu berusaha dan berhati-hati terhadap waktu luang. Waktu kosong bisa menjadi ladang subur bagi syaitan untuk menanamkan kemungkaran. Maka dari itu, bekerja adalah jalan lain untuk membendung kejahatan tersebut atau kemungkaran tersebut. Dengan hakikatnya, orang yang sedang bekerja keras, hakikatnya yakni menuntut jalan kemuliaan. Berjuang, berusaha, berkarya dan bekerja adalah kemuliaan dalam kehidupan, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Menurut Ibnu Athir, bekerja juga merupakan sunnah para nabi. Nabi Zakaria alaihissalam adalah tukang kayu. Nabi Daud alaihissalam membuat baju dari besi dan menjualnya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan, Nabi Daud itu tidak akan makan kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Siapa yang tidak mengenal Nabi Allah Daud alaihissalam? Selain seorang nabi, beliau juga telah diberikan kekuasaan dan harta yang begitu banyak melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, hal itu tidak membuat beliau berhenti untuk bekerja. Hal itu tidak membuat beliau gengsi untuk bekerja dengan cara tangannya sendiri. Beliau tidak mengajarkan berpangku tangan pada umatnya, dan beliau tidak mengharap belas kasih dari orang lain atau dari umat yang dipimpinnya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "La an yahtatiba ahadukum husmatan ala zahri khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'hu." Sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar di punggungnya lebih baik daripada ia meminta kepada orang lain, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Di dalam hidup kehidupan sehari-hari kita dapat mengambil contoh seperti masyarakat lebih menghargai pedagang kaki lima atau pedagang sayur keliling yang mampu menghidupi dirinya secara mandiri daripada pengangguran. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keseimbangan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada manusia agar mencari rezeki pada siang harinya dan pada malam harinya digunakan untuk beristirahat dan juga untuk mengumpulkan stamina atau tenaga supaya bisa lagi kembali bekerja pada siang harinya.
Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian Allah, dan kami jadikan siang untuk penghidupan. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bekerja adalah sikap syaitan. Syaitan selalu membisikkan pada manusia tentang hal keburukan. Syaitan selalu menghasut manusia untuk meninggalkan usaha dan ikhtiar. Syaitan selalu menghasut manusia supaya manusia itu tidak mau berusaha, sampai menunggu manusia itu menunggu ketentuan takdirnya datang. Padahal rezeki haruslah dicari dengan cara bekerja keras. Rezeki haruslah dicari dengan cara butuh tenaga untuk mendapatkan rezeki tersebut. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang telah kita bacakan di awal khutbah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia, bersyukurlah kepadanya, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Menurut ayat ini, rezeki haruslah dicari dengan cara bekerja keras. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi ini dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bekerja mencari nafkah, menurut Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman ada 4 etos kerja yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Keempat prinsip ini haruslah dimiliki oleh seseorang hamba yang beriman. Yang pertama ialah bekerja dengan cara yang halal. Seorang hamba yang bekerja haruslah didasari dengan halal. Semua pekerjaannya itu haruslah didasari dengan kehalalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak jadi beban hidup bagi orang lain. Seseorang hamba yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia harus mengetahui apakah pekerjaannya itu berdampak baik kepada orang lain atau malah sebaliknya, malah petaka yang datang bagi orang lain. Maka ini harus diperhatikan oleh seorang hamba yang beriman. Kemudian yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mencari nafkah hukumnya adalah fardu ain. Tidak bisa ditolak-tolak, tidak bisa diganti-gantikan, dan tidak bisa diundur-undur. Kenapa? Karena di setiap rumah tangga atau keluarga tentu haruslah ada kepala pemimpin, dan kepala pemimpin inilah kewajibannya tentu mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Orang yang bekerja keras, membanting tulang, mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, yakni bekerja
demi meringankan beban hidup tetangga. Di samping seseorang hamba bekerja untuk menafkahi keluarganya, ia tidak rela melihat tetangganya ketika ada tetangganya yang minta bantuan, lalu tidak ia bantu. Maka disinilah seorang hamba yang beriman itu turut berduka cita dan membantu tetangganya dalam keadaan kesulitan. Jadi hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, apapun jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba, kita tidak bisa melihat pekerjaannya itu dari jenisnya, melainkan kita bisa melihat pekerjaannya itu dari kualitas niat dan cara pelaksanaannya. Jika 4 prinsip ini yang diterapkan oleh seorang hamba yang beriman untuk menafkahi keluarganya, maka kelak ia akan dibawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja keras, membanting tulang, menafkahi keluarganya, maka ia akan diampuni oleh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bekerja keras, membanting tulang, mencari nafkah untuk keluarganya, termasuk fi sabilillah kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bekerja keras, mencari nafkah, membanting tulang, maka kelak di akhirat nanti ia akan datang dengan wajah yang berseri-seri. Maka dari itu, hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri khotib sendiri yang menyampaikan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang gemar dalam bekerja keras, mencari untuk menafkahi keluarga kita nantinya. Dan dengan kegemaran kita itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر